Nah, sekarang kita udah sampai di Museum Sono Budoyo. Kita udah dapet tiketnya. Kemudian ada gaya Malang, ada gaya Yogyakarta dan Surakarta. Jadi yang keduanya aku mau nanya tentang fakta-fakta unik, Mbak. Hai semuanya, balik lagi sama aku di Museum Sono Budoyo hari kedua. Nah, kemarin kita udah kepo-kepo nih tentang koleksi topeng Panji. Nah, untuk hari ini kita akan tanya-tanya lebih dalam nih tentang Wacinwa. Langsung aja kita nanya sama edukatornya. Halo Mbak. Halo. Jadi gini Mbak, hari ini aku mau nanya-nanya tentang koleksi Wacinwa. Oke. Nah, jadi yang pertama aku pengen tahu nih Mbak tentang sejarah dari Wacinwa sendiri itu gimana? Oke, sebetulnya perkenalkan dulu, nama saya Fani. Saya selaku staf seksi koleksi konservasi dan dokumentasi, sekaligus pengampu koleksi wayang, khususnya Wacinwa sendiri. Salam kenal ya Mbak. Oke, ini dari Mbak siapa? Oh ya, saya kan Sasa. Salsa. Iya. Oke, ya saya Fani ya. Panggil Fani aja. Jadi kalau berbicara tentang Wacinwa itu sendiri, kita bisa menelisik dari pencipta sekaligus dalangnya, yaitu Gantuangsin. Siapa Gantuangsin itu? Ialah seorang peranakan Tionghoa yang lahir di Jatinom, Klaten 1885 silam. Nah, Gantuangsin muda ini dahulu memang diasuh oleh kakeknya yang kebetulan memegang teguh tradisi Cina, sehingga memang mewarisi budaya Cina dalam segi aksara dan bahasa, sehingga memang oleh kakeknya itu diajarkan bagaimana cerita-cerita legenda klasik Tiongkok seperti itu. Dan juga Gantuangsin ini senang sekali dengan menonton pagelaran wayang Semalam Suntuk, sehingga membuatnya berinisiatif untuk membuat satu genre wayang kulit, yang mana wayang kulit ini merupakan akulturasi dari budaya Cina dan Jawa gitu. Jadi memang wayang kulit ini di set budaya Cinanya terletak dari arsitektur atau dari segi rupa wayangnya, mulai dari busananya bisa kita lihat motif-motifnya ya, seperti motif sisi ikan, kemudian barong atau naga, motif yin yang atau tai chi seperti itu. Kemudian budaya Jawanya terlihat dari bagaimana wayang itu dipergelarkan, jadi seperti pagelaran pakem wayang kulit seperti biasa itu. Jadi mulai adanya rangkaian odo-odo, sulukan, pacapan, kondo dan sebagainya, itu juga menggunakan alat cempoko, terus kemudian diiringi gamelan orkes, gamelan slendro dan pelok untuk mengiringi, dan juga tembang-tembang Jawa seperti itu. Nah, kalau Wacinwa sendiri ceritanya memang di Museum Sono Budoyo ini terkhususkan lakon Si Jinkui. Jadi Si Jinkui ini ada dua episode gitu ya. Yang pertama adalah Si Jinkui Cheng Tang dan Si Jinkui Cheng Se. Jadi Si Jinkui Cheng Tang itu adalah penyerbuan kerajaan Tong itu ke timur, dan Si Jinkui Cheng Se adalah ke barat. Nah, masterpiece-nya di Museum Sono Budoyo ini memang difokuskan untuk menceritakan Si Jinkui Cheng Tang, yaitu penyerbuan ke timur seperti itu. Si Wacinwa ini ada banyak motif ya Mbak? Iya, banyak motif, tapi memang kalau yang di Museum Sono Budoyo ini memang lebih dekat dengan atau erat dengan Cinanya. Seperti bisa kita lihat dari busananya, kemudian properti-properti yang digunakan, seperti ada hewan-hewan mitologis seperti kilin dan liang seperti yang di atas itu, seperti itu. Terus aku mau nanya lagi nih Mbak tentang fakta-fakta unik tentang Wacinwa sendiri, itu kira-kira apa ya? Ya, jadi memang Wacinwa ini merupakan koleksi masterpiece ya, sebab memang hanya ada 2 set di dunia. Yang pertama adalah koleksi dari Walter Angst, yang kemudian Walter Angst itu dia hasil beli dari settlement itu masih keluarga dari pencipta ini, yaitu Gantuangsin. Nah, kemudian Walter Ang ini menghibahkan atau koleksi satu set wayang itu di Yale University. Nah, satu setnya lagi ada di Museum Sono Budoyo. Jadi memang ini benar-benar masterpiece dan hanya ada 2 di dunia. Seperti itu. Keren ya, salah satu ini di dunia. Iya. Terus aku mau nanya lagi nih Mbak tentang kisah-kisah dari masing-masing Wacinwa ini.
kira-kira Iya, apa ya? jadi aku spill sedikit aja ya. Jadi salah satu kisahnya adalah tentang si Junki Chengtang. Jadi si Junki Chengtang itu adalah mengkisahkan tentang pemberontakan kerajaan Tong atau penyerbuan dari kerajaan Tong ke Kolekok, di mana raja yang terkenal ketika itu berlatar belakang dinasti Tong, yaitu tahun sekitar 600 hingga 900-an seperti itu. Nah, jadi mereka itu sebetulnya belum berniat untuk melakukan pemberontakan atau pengambilan kekuasaan di negeri Tong, tapi karena salah satu ulah dari tokoh di situ namanya Kaisobum, yaitu dia membuat ulah dan kemudian menyebabkan kerajaan Tong harus melakukan pemberontakan ke negeri Kolekok itu dan menguasai negeri Kolekok itu. Nah, salah satu jasa yang dibuat oleh Panglima itu adalah si Jinkui. Nah, si Jinkui ini adalah yang di belakang Mbak Sasa ya. Iya. Ya, jadi memang dia ini mulanya adalah seorang prajurit yang dari keluarga yang sebetulnya kaya raya sebetulnya, tapi memang dia tidak pandai mengatur keuangan. Jadi hasil warisan uang dari kedua orang tuanya tuh untuk berburu silat. Jadi memang dia ini pandai bersilat hingga menguasai beberapa buku tentang silat dan gerakan-gerakan silat. Nah, seperti itu. Jadi memang si Jinkui ini kemudian mendaftar menjadi prajurit di kerajaan Tong tadi, dan kemudian dia berhasil membawa kerajaan Tong menjadi pemenang dan menaklukkan kerajaan Kolekok, dan tentunya membunuh tadi itu si biang keroknya itu, jadi Kaisobumnya itu, yaitu yang di sequel si Junki Chengtang seperti itu. Ini salah satu kisahnya. Cukup menarik ya Mbak, Iya. buat misalnya si Wajinwa ini. Mbak, kalau bahan yang digunakan sendiri dari Wajinwa ini apa ya? Kalau bahannya dulu Gantuangsin selaku penciptanya dulu memang membuat itu dengan bahan kulit. Kemudian cempuritnya ini atau tanduknya ini itu dari tanduk kerbau seperti itu. Tapi memang kalau dulu kan Gantuangsin kan tidak lalu memiliki biaya untuk terus memproduksi ya. Jadi juga beliau menggunakan kertas karton. Tapi tentunya kertas karton sekarang dan dulu berbeda ya kekuatannya seperti itu. Jadi memang hampir 400 toko itu dibuat dengan kulit dan juga karton seperti itu. Jadi buat yang penasaran tentang Wajinwa, langsung aja datang ke Museum Sono Budoyo. Makin banyak koleksi-koleksi lainnya juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Makasih ya Mbak. Ya.